Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rahmi Afriani dengan nomor NIM 2011900009. Nah, yang mana saya dari kelas PAI 5A. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proposal yang telah saya buat. Nah, tugas ini ditujukan untuk ujian akhir semester pada MK penelitian tindakan kelak saja. Di sini judul proposal saya yaitu upaya meningkatkan kualitas membaca Al-Quran yang baik dan benar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sarawak. Adapun latar belakang dari proposal saya itu, jadi ajaran Islam merupakan agama yang dianut oleh ratusan juta kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, dia merupakan way of life yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Agama Islam itu mempunyai satu sendi yang esensial yang berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Apa itu? Yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan penghuni bumi. Lalu, sebagai pedoman bagi manusia dalam menata kehidupannya agar memperoleh kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan di akhirat kelak. Lalu ada beberapa konsep-konsep yang dibawa Al-Quran. Nah, konsep-konsep yang dibawa Al-Quran selalu relevan. Nah, jadi tuh konsep-konsep yang dibawa oleh Al-Quran itu selalu relevan dengan problem yang dihadapi manusia. Karena apa? Karena itu ia turun untuk berdialog dengan setiap umat yang ditemuinya, sekaligus menawarkan pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, jadi untuk dapat mempelajari dan memahami isi atau kandungan Al-Quran tidaklah mudah. Banyak cara atau metode yang bisa digunakan dalam mempelajari agama Islam. Salah satunya adalah bagaimana cara dan strategi yang digunakan oleh seorang ustadz atau guru. Nah, karena guru itu adalah penggerak perjalanan belajar bagi siswa. Nah, dalam mengajarkan Al-Quran kepada peserta didik atau santrinya. Lalu adapun metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran agama Islam ini adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode pemberian tugas. Nah, lalu mengenai prinsip pembelajaran Al-Quran, pada dasarnya itu bisa dilakukan dengan bermacam-macam metode. Yang mana pertama guru membaca. Nah, jadi pertama guru membaca terlebih dahulu, kemudian disusul oleh murid atau santri. Lalu kedua, murid membaca di depan guru, sedangkan guru menyimaknya. Dan yang terakhir yaitu guru itu mengulang-ulang bacaan, sedangkan murid menirukannya kata per kata dan kalimat per kalimat. Nah, secara berulang-ulang hingga terampil dan benar. Nah, lalu
Nah, di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sarolangun merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memprioritaskan pembelajaran dalam bidang Al-Quran kepada para siswa, kepada para siswanya. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sarolangun dengan bacaan Al-Quran, para siswa diwajibkan memahami ilmu tajwid atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, proses pembelajaran itu sendiri menjadi prioritas yang diutamakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sarolangun. Namun, dalam proses pembelajarannya terlihat masih banyak juga para siswa yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Misalnya masih adanya siswa yang membaca Al-Quran belum menempatkan tajwid dan menempatkan tajwid dalam membaca Al-Quran, lalu membaca Al-Qurannya agak sedikit tidak lancar. Dan masih adanya siswa yang belum mahir dalam penyebutan huruf-huruf dan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, dari penjelasan latar belakang atau deskriptif yang telah saya jelaskan tadi, maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian tentang upaya meningkatkan kualitas membaca Al-Quran yang baik dan benar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sarolangun. Nah, selanjutnya tadi setelah saya jelaskan mengenai latar belakang dari proposal yang telah saya buat, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan data. Nah, di sini pertama itu observasi. Nah, untuk mencapai kepada suatu kesimpulan harus didukung dan dibuktikan dengan data lengkap dan dilakukan langsung ke lokasi, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Sarolangun. Nah, lalu wawancara. Nah, wawancara ini saya gunakan untuk mengumpulkan data tentang upaya meningkatkan kualitas membaca Quran yang baik dan benar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sarolangun. Lalu dokumentasi. Nah, saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengamati dan mengadakan wawancara secara langsung terhadap informan tentunya masih ada data-data yang belum terungkap. Nah, oleh karena itu, saya mengambil data dari dokumentasi atau catatan-catatan penulis. Dengan demikian lebih banyak meyakinkan kebenarannya. Lalu dalam hal ini nanti saya akan memperoleh data dari metode dokumentasi ini, yaitu pertama keadaan siswa atau siswi dan tenaga pengajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Sarolangun. Lalu yang kedua, kurikulum yang digunakan, dan yang ketiga yaitu struktur keperguruan. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan mengenai latar belakang dan teknik pengambilan data dari proposal saya, yang mana saya ucapkan mohon maaf atas kelebihan atau kekurangan atau kelebihan dari apa yang telah saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau berbelit-belit, saya mohon maaf. Sesungguhnya kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan adalah datang dari saya sendiri. Baiklah, mungkin saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.